Audiobook Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Karya Martin Lings, Abu Bakar Siroj al-Din. Dan kita memasuki bab ke-12 seputar pernikahan. Muhammad kini telah melewati usianya yang ke-20. Seiring dengan berlalunya waktu, ia sering diajak kerabatnya melakukan perjalanan keluar kota. Akhirnya tiba saat Muhammad diminta membawa dagangan orang-orang yang tidak mampu pergi berdagang sendiri. Kesuksesannya dalam menunaikan tugas ini membuahkan banyak penawaran serupa lainnya, sehingga ia memperoleh penghasilan yang lebih baik dan pernikahan menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan. Pada saat itu pamannya sekaligus pelindungnya, Abu Thalib, memiliki 3 orang putra. Yang tertua, Thalib, sebaya dengan Muhammad. Aqil berusia sekitar 13 atau 14 tahun dan Ja'far masih berusia 4 tahun. Muhammad sangat tertarik dengan anak-anak dan ia suka bermain dengan mereka. Terutama sekali, ia menyayangi Ja'far yang tampan dan cerdas. Ja'far pun membalas kasih sayang dari sepupunya itu dengan kesetiaan yang tak kunjung pudar. Abu Thalib juga memiliki beberapa putri. Di antara mereka ada yang telah mencapai usia nikah. Namanya adalah Fakhitah. Namun kemudian ia dipanggil dengan sebutan Hani dan senantiasa dikenal dengan nama itu. Rasa cinta tumbuh antara dia dan Muhammad. Kemudian Muhammad memohon kepada pamannya agar diizinkan menikahi putrinya. Namun Abu Thalib memiliki rencana lain. Hubairah, putra saudara ibu Abu Thalib yang berasal dari Bani Makhzum, juga telah melamar Ummu Hani. Hubairah bukan saja seorang pria yang kaya raya, tetapi juga seorang penyair berbakat, seperti halnya Abu Thalib sendiri. Terlebih lagi, kekuasaan Bani Makhzum di Mekah demikian meningkat seiring dengan semakin merosotnya kekuasaan Bani Hashim. Kepada Hubairah lah Abu Thalib menikahkan putrinya. Hani, ketika kemenakannya kembali mendekatinya dengan lembut, Abu Thalib hanya menjawab, "Mereka telah menyerahkan putri mereka untuk kita kawini." Tak diragukan, ia merujuk ke ibunya sendiri. Maka, seorang pria yang baik haruslah membalas kebaikan mereka. Jawaban itu sebenarnya tidak memuaskan, namun Muhammad menerima pernyataan pamannya tersebut. Dengan sopan, ramah, dan lapang dada, ia mengakui bahwa dirinya belum siap untuk menikah. Itulah yang diputuskan untuk dirinya. Namun demikian, keadaan yang tidak diduga segera mengubah pikirannya. Salah seorang saudagar terkaya di Mekah adalah seorang wanita, Khadijah putri Khuwailid, dari suku Asad. Ia sepupu Warokoh, penganut Kristen, dan saudara perempuannya Qutailah. Seperti mereka juga, Khadijah adalah sepupu jauh dari anak-anak Hashim. Dia telah 2 kali menikah. Sejak kematian suami keduanya, dia mengangkat orang untuk mendagangkan hartanya. Kini Muhammad telah dikenal di penjuru Mekah sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, yang dapat diandalkan, jujur. Kabar ini berasal dari laporan orang-orang yang telah beberapa kali mempercayakan barang dagangan mereka kepadanya. Khadijah juga telah mendengar tentang kebaikan Muhammad yang bersumber dari keluarganya. Hingga pada suatu hari, Khadijah meminta Muhammad untuk membawakan barang dagangannya ke Syria. Bayarannya 2 kali lebih besar dari bayaran tertinggi yang pernah diberikan kepada orang Quraisy. Dan untuk perjalanan, Khadijah menawarinya bantuan seorang budaknya bernama Maisyarah. Muhammad pun menerima tawarannya. Dengan ditemani budak itu, ia berangkat membawa barang dagangan Khadijah ke utara. Sesampainya di Bosra, di sebuah selatan Syria, Muhammad berteduh di bawah sebuah pohon rindang yang tidak jauh dari tempat seorang pendeta bernama Nestor. Karena tempat persinggahan para musafir jarang berubah, bisa jadi pohon itu adalah tempat ia berteduh sekitar 15 tahun yang lalu dalam perjalanan menuju Bosra bersama pamannya.
Mungkin Bahira telah meninggal dan digantikan oleh Nestor. Kejadiannya kemudian, karena yang kita ketahui hanya yang diceritakan Maisarah, pendeta itu keluar dari biara dan bertanya kepadanya, "Siapa orang yang berteduh di bawah pohon itu?" "Dia orang Quraisy," kata Maisarah. "Dia dari keluarga penjaga tanah suci." "Dia tak lain adalah seorang nabi," kata Nestor. Ketika mereka sudah sampai di Syria, kata-kata Nestor itu meresap dalam hati Maisarah. Namun, hal itu tidak terlalu mengejutkan baginya karena selama dalam perjalanan ia sudah menyadari bahwa dirinya memang menemani seorang yang berbeda dengan siapapun yang pernah ditemuinya. Hal ini ditegaskan kembali oleh pengalaman yang ia saksikan dalam perjalanan pulang. Ia seringkali mengalami bagaimana panas. Dengan anehnya, tak terasa menyengat. Suatu hari saat menjelang siang, tampak suatu pemandangan yang singkat namun jelas. Ada dua malaikat melindungi Muhammad dari sengatan panas matahari. Setibanya di Mekah, mereka menuju ke rumah Khadijah dengan barang-barang yang mereka beli di pasar Syria seharga dengan barang-barang yang mereka jual. Khadijah duduk mendengarkan Muhammad. Ketika ia menceritakan perjalanan dan transaksi yang dilakukannya, ternyata transaksi itu sangat menguntungkan. Karena Muhammad dapat menjual aset-asetnya hampir 2 kali lipat dari harga yang dibayarkan. Namun hal itu jauh dari benak Khadijah. Seluruh perhatiannya terpusat pada si pembicara itu sendiri. Muhammad berusia 25 tahun. Ia memiliki postur tubuh sedang, ramping, dengan bentuk kepala yang besar, punggung yang lebar, dan anggota tubuh lainnya sangat proporsional. Rambut dan janggutnya lebat dan hitam, tidak lurus dan tidak terlampau ikal. Rambutnya mencapai pertengahan antara daun telinga dan punggungnya panjang. Janggutnya sesuai. Ia memiliki dahi yang lebar, mata berbentuk oval lebar, bulu matanya panjang, alis matanya lebat, tampak melengkung namun tidak bertaut. Kebanyakan gambaran dalam sumber-sumber klasik menyebutkan bahwa matanya hitam, namun menurut 1-2 di antaranya, matanya berwarna coklat atau coklat terang. Hidungnya mancung, mulutnya lebar, berbentuk bagus. Meskipun janggutnya dibiarkan tumbuh, ketampanannya senantiasa tampak. Ia tidak pernah membiarkan kumisnya tumbuh lebat di atas bibir atasnya. Kulitnya putih namun agak kecoklatan karena sinar matahari. Yang menambah ketampanan alamiahnya adalah cahaya yang memancar di wajahnya yang juga memancar dari wajah ayahnya. Namun pada putranya ini pancarannya lebih terang, dan pancaran cahaya ini terutama tampak pada dahinya yang lebar dan pada matanya yang jernih. Khadijah sadar bahwa ia sendiri pun masih cantik. Namun ia lebih tua 15 tahun. Maukah Muhammad menikah dengannya? Begitu Muhammad pergi, Khadijah berkonsultasi dengan temannya, Nufaisah. Nufaisah menawarkan diri untuk mendekati Muhammad, dan jika perlu, untuk mengatur pernikahan mereka berdua, Maisarah datang kepada majikannya dan menceritakan tentang 2 malaikat dan apa yang dikatakan oleh pendeta. Khadijah pun segera menemui sepupunya Warokoh dan mengulangi cerita itu kepadanya. "Jika ini benar Khadijah," katanya, "maka Muhammad adalah nabi dari kaum kita. Telah lama aku tahu bahwa seorang nabi akan diutus dan saatnya kini telah tiba." Pada saat yang sama, Nufaisah datang kepada Muhammad dan menanyakan mengapa ia belum menikah. "Aku tidak memiliki apa-apa untuk dapat berumah tangga," jawabnya. "Jika ada seorang wanita yang cantik, kaya, terhormat, dan berlimpah harta, apakah engkau bersedia?" kata Nufaisah. "Siapakah dia?" "Khadijah." "Bagaimana aku dapat menikahinya?" "Serahkan hal itu kepadaku." "Baiklah, dari pihakku bersedia." Nufaisah kembali kepada Khadijah menyampaikan beritanya. Kemudian Khadijah menyuruh Nufaisah memanggil Muhammad agar datang kepadanya. Setelah ia datang, Khadijah berkata, "Putra pamanku,
Aku mencintaimu karena kebaikanmu padaku, juga karena engkau selalu terlibat dalam segala urusan di tengah masyarakat tanpa menjadi partisan. Aku menyukaimu karena engkau dapat diandalkan, juga karena keluhuran budi dan kejujuran perkataanmu. Kemudian Khadijah menawarkan dirinya untuk dinikahi. Mereka pun sepakat agar masing-masing berbicara kepada pamannya. Khadijah berbicara kepada pamannya, Amr putra Asad, karena Khuwailid ayahnya telah meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, Hamzah lah yang diutus Bani Hashim untuk mewakili mereka. Meskipun relatif masih muda, Hamzah adalah yang paling dekat hubungannya dengan Bani Asad karena saudara perempuan kandungnya, Safiyah, menikah dengan saudara lelaki Khadijah, Awam. Maka Hamzah membawa keponakannya menemui Amr dan melamar Khadijah. Kesepakatan dicapai di antara mereka bahwa Muhammad harus memberinya mahar 20 ekor unta betina. Itulah bagian akhir dari bab ke-12. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian 13 yang berjudul Rumah Tangga.